wonten ingkang ngaten. Pangapunten, saya tidak menyebutkan nama gerejanya dan nama masjidnya, tapi salah satu tunggal gereja dari orang non-Muslim itu menuliskan nama gerejanya, ditulis di sapi, kemudian sapi itu dikirimkan ke masjid. Ya. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, ini bagaimana kalau ini kurban dari gereja sana, Ustadz? Apakah sah kurbannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Al-hadis atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sagung jamaah salat maghrib musalla al-huda bisa ketawa rahimakumullah. Sepisan maka tansah kita aturaken raos puja syukur kita ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing atase nikmatipun Gusti Allah dhateng kita sedaya ingkang banget kadahipun. Utaminipun nikmat iman sinar Islam. Sarangan kita ikrar kanthi kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kalihipun salawat senarang salam kita sah kunjuk katur datang uswah hasanah kita, dan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setunggal Nabi ingkang ummi, Nabi ingkang tansah kita dereki kita panti. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun ing benjang dinten akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wonten kesempatan ingkang berbahagia punika kita sedaya dening Gusti Allah dipun gambelaken langkah kita tindak datang masjid kangge nglampahi setunggal dawuh saking pinten-pinten dawuhipun Gusti Allah. Injil menika salat maghrib berjamaah dipun terasaken pengawasan rutin malam Jumat. Mugi-mugi langkah kaki kita wonten musala punika langkah kaki pertama kangge ngangkat derajat kita yang sak mungkin wonten akhirat, mugi wonten alam dunya. Langkah selanjutnya mugi Gusti ngampuni sedaya dosa-dosa kita. Amargi wonten salah setunggal amalan ingkang saged menghapuskan dosa kafarah, inggih menika langkah-langkah kaki menuju masjid. Ingkang salajengipun jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dinten wau pungkasan saking dinten tasyrik, ayyamut tasyrik. Yang menika tanggal 13 Dzulhijjah, 13 besar. Menawi dipun etang kangge hitungan Hijriyah nembe mawon adzan maghrib, kita mlebet sampun mlebet ing dalam tanggal
16 nggih. 11, 12, 13 berarti sekawan welas nggih. Sampun lebet sekawan welas Hijriah. Sekawan welas Dzulhijjah saking bulan Hijriah tahun ini. Tahun 1900 Pramila nembe waktu sholat maghrib kula mboten takbiran. Kita mboten takbiran malih. Amargi cekap anggenipun takbiran kalau wau bakdo asar. Niku pungkasanipun takbir. Menawi wonten ingkang memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban kau bakdo asar. Niku tesih kalebet kurban. Angin kalau dia ingkang motong bakdo maghrib niki no bakdo isya sak mungkin boten kalebet kurban. Amargi pun benten dintenipun. Pun benten tanggalanipun. Menawi Masehi mungkin niki tesih dinten Kamis nggih. Tapi Hijriah niki sampun mlebet ing dinten malam Jumat. Dinten Jumat bahkan ngeten. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kata siapa kita tambah semangat nih, tambah sumringah. Amargi kalau ini sampun tiap dinten kok menawi daging kurban. Awet mulai dinten Senin, melalui sebagian sedherek kita awet dinten Ahad sampun sami kurban. Awet dinten Senin sampun nyembelih hewan kurban, bahkan dhuwuripun sampun dahar daging kurban. Masya Allah. Jaman kami mulya daging kurban niku benten kali daging sanesipun. Sami-sami daging mendok, sami-sami daging sapi. Menawi iki kita tumbas saking pekan gerabak. Soalnya daging kurban daging biasa kita tumbas sing yang misalipun. Napa kalau ini saat dari kurban kita tumbas daging. Niku benten efekipun Bapak Ibu. Akaripun kangge manah kita, kangge jasad kita niku benten. No bentenipun ngeten. Menawi daging-daging saking hewan-hewan kurban, unta, mendo, napa sapi, niku bisa menjadikan hati ini lembut, melembutkan hati. Masya Allah. Walau kana luqmatan, meskipun seseorang ini hanya memakan sesuap daging kurban, saking betul-betul Bapak Ibu. Insya Allah sebagian akhir kita keluar daging sapi. Itu lah sebagian akhir. Katakanlah hampir 90% lebih. Tapi nanti daging mendok kira-kira segede ini. Kalau itu segede, langsung segede. Ini bang daging sapi. Mungkin karena bermacam-macam alasan. Mereka mungkin berpikiran, Ustadz ini kalau kita banyak makan daging kambing, mendok, takut kolesterol misalnya, takut asam urat dan sebagainya. Padahal ketika dibuat ahli, semestinya itu Bapak Ibu sebabipun. Bahkan dari kambing protein pun kata, gizi pun tinggi, ageng ya tinggi. Ternyata apa? Justru yang membuat efek kolesterol penyakit itu karena banyaknya bumbu yang bercampur di dalam daging tersebut. Banyaknya bumbu, tambahi kecap, kira kecap tambahi kecap, tambahi sarem, dipun tambahi bumbu lah itu. Karena bumbu yang sangat banyak pengaruh kepada daging itu, sehingga apa? Menimbulkan efek penyakit-penyakit tadi di atas. Bahkan kalau nanti mirip
menawi dahar sate kambing itu tidak usah dengan nasinya, cukup dengan satenya saja gitu. Seperti itu ternyata bercampurnya daging kambing dengan nasi pun memberikan efek yang tidak baik untuk tubuh. Namun sate ini Pak, hanya satenya saja tidak usah bercampur dengan nasi. Nah, mengenai mengenai orang itu begini. Kembali jamaah rahimakumullah, daging hewan kurban ini dapat melembutkan hati. Meskipun makannya hanya satu suap. Ini saking apa? Saking pentingnya makan daging kurban itu Pak. Dahar daging kurban. Jadi soalnya ada kejadian di lapangan. Ada seseorang yang tidak suka daging, baik itu daging sapi maupun daging kambing. Nah ini bagaimana caranya kita memahamkan kepada saudara kita tersebut, ini penting sekali memakan daging kurban karena dapat melembutkan hati. Masya Allah. Ini melembutkan hati dengan cara yang enak Pak gitu. Dengan cara yang enak itu, kalau tidak mungkin datang ke pengajian belum mampu, datang ke masjid belum mampu, insya Allah daging kurban ini buat rebutan. Seperti itu. Jadi paling banyak datang orang itu melihat karena apa? Karena ada penyembelihan hewan kurban. Mengingat memiliki di kita ini sudah, karena kita sudah hafal saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, di lingkungan kita jumlahnya ada berapa ratus kakak. Kemudian hewan kurban yang akan disembelih itu kiranya dapat berapa kilogram dagingnya dan akan dibagi rata berapa ratus kakak. Ini kita sudah bisa memprediksikan. Pun sakit kita gitu. Tapi lihat di daerah mereka, Masya Allah, di daerah kalau ada sistem Sukabumi Mondok, itu mereka akan kupon daftar itu, akan kupon, memakai kupon itu mau daftar, mau pengen daftar dari kurban ya harus punya kupon. Kalau tidak punya kupon nanti tidak dapat lagi kurban. Karena bisa saja orang yang sudah dapat ataupun orang lewat ngaku-ngaku belum dapat daging. Padahal bukan orang lingkungan situ, entah siapa. Ngaku-ngaku saya belum dapat daging kurban. Padahal sudah dapat. Nanti tahun-tahunnya dijual lagi, bukan untuk dibawa. Ini tidak mendapatkan manfaat kelembutan hati. Gitu. Dikandung daging kurban kadang disuatu beli. Oh itu tambah tidak supaya hatinya lembut, bukan untuk dijual lagi. Seandainya dijual lagi sih tidak apa-apa gitu. Jadi alangkah baiknya apabila dikonsumsi oleh sendiri. Jamaah yang kami mulia, korban tahun 2024 ini memang banyak fenomena, kata fenomena. Apabila Bapak Ibu sudah melihat di sosial media, grup WhatsApp, kata hingga ngirim enten daging kurban, dan ngimun itu enten lafaz Allah. Masya Allah, ada lafaz bertuliskan lafaz Allah. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging kurban. Biasanya pun kan awan gitu, awan ke langit. Kalau pas cerah seperti itu, kemudian awan lewat, ini ada bertuliskan lafaz Allah. Nah ini Allah wujudkan lafaznya di dalam salah satu hewan kurban. Ini Allah. Ada boleh jamaah rahimakumullah, kan afdaliyahnya nih, utama-utamanya hewan kurban adalah jantan. Dan itu yang boleh sapi jantan, tapi saat sapi pun dipotong, ini pun onten pedet gitu. Anak saya pedet gitu. Ini pun onten pedet pun, ibu. Onten pedet pun tawe. Alit. Masya Allah. Ini kalau suatu ya keajaiban gitu. Mestinya kan yang bisa melahirkan ya sapi betina, sampai jantan orang sakit, sapi jantan lalu nabung. Itu yang dilahirkan adalah sapi betina. Tapi ini lain. Ini kok ya ibu nama ibu. Ini kok sudah
sudah ada seperti itu. Terus melih Jawa rahimahullah, enten kedadosan lala suami nak boten salah kadosipun terus niku teng Grabat mriku daerah Bulak Sumur niku enten sapi niku disembelih pripun Bapak disembelih boten putus-putus niku kadosipun sampun kulitnya itu sudah kulitnya sudah sampai kulit menembus kulit, tapi kok pas lewat dagingnya tidak bisa lewat. Padahal pengalaman kolonial mbak nanti Bapak Ibu Sudoyo kalau tahun ini terkadang alhamdulillah sapi tigo penjono itu motong kambing gansal gitu. Masya Allah. Jadi kita berpengalaman sama Mbak Sudoyo gitu. Memang kalau hari ini kenapa hari ini kita mampu untuk menyembelih sapi? Mestinya dulu kita pernah latihan. Saat dari sapi mesti pernah ngalami nyembelih kambing rumiye. Nah, saat dari nyembelih motong kambing pernah ngalami nyembelih sambung. Ya, itu otomatis Bapak Ibu. Itu urutanipun. Lalu min kalau pedal pesek teng Solo nama teng Purworejo berarti masih kecil lah Ibu, masih nyantri, masih mondok di Purworejo di Solo. Niku belum pernah satu kali pun nyembelih ayam, nyembelih sawo dereng nanti. Saat itu nak keluar langsung ingin nyembelih sawo apa? Nah, niku latihan pun teng Sukabumi, padahal mondok teng Sukabumi, masya Allah. Kemudian lagi pertama-tama dimintain tolong, Mang Musa minta tolong, yuk menyembelihkan yuk ayam gitu, tolong menyembelihkan ini ayam. Nah mulai satu, Bismillah berani, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai satu ayam. Lama-lama Bapak Ibu, kalau pernah sekali waktu gitu, menyembelih ayam mantas minta 20 satu waktu itu pengalaman yang luar biasa 20 tapi dereng menawi mendo dereng selalu dereng padahal kalau lulus seni Sukabumi nikah nah Pak nikah mulai niku pengalaman mulai temu pondok ini kakak Ibar temu Bogor itu nyembelih mendo kali sapi lu kejataan mendo nah pun Bismillah latihan saking sambung nih nanti pun mendo pripun iki Bismillah yang paling pokok itu senjata pun ini saja pun ini pisau pun landep nah ini pokoknya pun landep ketika landep bahkan kaki banget ini landep pun banget nah ini Bogor Bismillah latihan ini mendo setunggal nomor kadosnya langsung sing setunggal nah betul ikut nomor sekarang gitu nah itu tapi dari mobil langsung keren dekat nombe pidato amanah nyembelih sapi ya alhamdulillah pun 2 tahun lagi kata sih 2 tahun lagi hari itu bawa baca Mustoyo onten latihan tahapanipun salimon onten Bapak Ibu onten saudara kita ingkang boten mantun biar menawi medo mantun nyembelih tapi menawi sapi kirang tatak ini tidak ada buat karek tapi karek nggak mendo wantu nak sapi mungkin rumiin kalau dipesani Pak panjenengan nak pengen bener-bener menyembelih harus punya pisau sendiri ya alhamdulillah ini pun gak ada amit-amit ini sampun gak ada alhamdulillah langsung paling mau coba Allah berikut bahwa sampai ini pun ampunan buatan berikut itu berarti dibuat sembelih tapi bukan putus-putus kan kedahibuan terputus di urat nah pernapasan dan urat makanan dua saluran itu harus terputus makanya pun Bapak Ibu jika kedahibuan dan itu padahal pernapas gantos pisau itu sampai mengganti pisaunya ya Allah deh nomorku nah tentang komentar ini sapi memiliki ilmu yang tinggi gitu. Sehingga susah untuk dipotong ya Allah
bagaimana kisah selanjutnya mungkin kita sakit konfirmasi untuk berikut. Dan itu namun sepotong video ini pun gini, mau ngatos kalau kita gini sampai terpotong juga. Dan itu coba betul-betul ini pisau yang digunakan harus sangat tajam. Semakin tajam pisau ini semakin menyenangkan bagi hewan kurban. Masya Allah. Makanya pun pisau yang untuk menyembelih hewan kurban tidak boleh, jangan digunakan untuk yang lain. Tentunya seti, mungkin kayaknya ngomong ini kok nyacantuan, langsung menunjuk pun. Maka pisau yang kita gunakan untuk memotong hewan kurbannya tidak digunakan untuk yang lain. Nah, sampun impun gitu, dibersihkan, dipun paringi minyak, insya Allah bukan karatan. Gitu. Nah, coba kami nulis, bahkan orang ini melakukan kiriman video nopo. Itu sudah di Indonesia, tapi di daerah Arab Riko, ini langsung jago melek, luar biasa. Tapi pun, itu apa sih pun sampun pro, ibu jaga lipun ya. Yang mbak ibu merobohkan sapi seorang diri nih bapak ibu, seorang diri dan menyembelihnya juga seorang diri otomatis. Orang sapi seorang diri dipun dipegangi kepala sapinya terus dirobohkan. Masya Allah. Berarti rusuh sangat gitu, rusuh sangat. Tapi sapi ini pun memang sampun dipun ikan, gitu. Dipun ikan. Saat ini pun sapi ini pun dipun paringi topeng. Dan itu saking video-video itu kita sakit ingali bahwa hewan kurban yang akan disembelih itu juga mereka memiliki perasaan seperti kita melihat temannya disembelih. Kalau terlihat oleh hewan yang lain masih hidup dan tidak ditopeng, tidak ditutupi kepalanya, maka bisa menjadikan menangis bapak ibu. Kita video ini kok untung gitu, pokoknya pun sakit nangis nih kok. Masya Allah, menangis melihat temannya sedang disembelih. Makanya bagaimana sunahnya? Ditutupi. Lagi lebih satu tahun minjam. Juga dikumendo, juga dikusati, kita paringi topeng, kita ditutupi. Kalau lebih kuat daripada sepaham. Ini gimana cara menutupi sapi ya? Betul banget ditutupi ini. Ternyata kurang simpel. Nah, itu pun simpel. Ditutupi dengan kain atau plastik gitu pun di double topeng itulah tertutupi gitu. Nah itu simpel sekali, masya Allah. Ternyata seperti itu cara menutupi sapinya, bukan usaha. Nah ditutupi ke banner mungkin didoknya langsung kelihatan teman yang lain. Ini Pak, karena hewan kurban pun ya seolah-olah waktu kurban itu betul-betul Allah berikan perasaan kepada mereka. Sedih melihat temannya disembelih itu, sedih, mereka sampai menangis. Bahkan ya kabudan iku inget nak nembe niku nembe apa engkangnya belas sapi sendiri seorang diri merobohkan seorang diri niku Pak sampai 5 sapi berturut-turut satu waktu. Gangsal sapi piyambakan dirobohkan disembelih seorang diri Pak dalam satu waktu, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Buatan ngantos seberapa jam Bapak Ibu. Masya Allah. Ini aku lakukan kan trik kata siku gitu, cepat kata siku gitu. Ya udah itu Masya Allah. Seorang diri. Nah memberikan ya mantan gitu. Coba-coba belum ahlinya ya mungkin malah bukan sias merobohkan sapi, malah kita yang dirobohkan sapi bisa jadi. Walaupun kan banyak yang musyahidu gitu. Hati-hati ketika sapi seorang di sampingnya ada anak kecil gitu. Masya Allah, kalau kadang miris ya Allah masakan sangat enten sapi itu saya lewat enten lari-lari alit itu Pak, padahal ini sapinya gak ada sungu doa boleh dan itu ingkang dulu ingat lari itu langsung kecadak sungu ini pun sapi dan malah itu sapi ini pun apa ya Allah alam itu selalu kamu betul gitu. Ya Allah, miris nasi pun miris. Itulah perlu memang kita kehati-hatian.
Terus siapa yang kami nulis? Enten permasalahan kados mekaten. Kalau kita BPK tuh niki itu kan niki kalau niki dari BPK tuh ibu dipun. Jadi seandainya kan ilmu fikih ini kadang ilmu yang beranding don fikih itu don 90% itu don. Tapi apa hasilnya pun ya bisa hukum itu diambil Quran saking as-sunnah al-hadis mungkin sakit menentukan sebuah hukum itu diambil karena fikih itu kan mungkin suatu waktu bisa berkembang karena zaman ini kan semakin hari semakin maju gitu. Nah kadang sebuah hukum ini pun ada perkembangan maka bahasul masail membahas permasalahan-permasalahan itu senantiasa dihidupkan oleh ahli-ahli ilmu. Ngeten Bapak Ibu. Disipun sebetaken. Niku riwayatipun tentang kitab asmanipun I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin itu syarah keterangan dari kitab Fathul Mu'in. Terus kita paling ada Fathul Mu'in. Mungkin inggilipun I'anatul Talibin. Mungkin kitab puncakipun kita punya imun gini kita tahu lebih sampai imun Fathul Mu'in Hasyiah asal imun Hasyiah I'anatul Talibin. Nah ini kalau kita tuh saya grup pondok Pak, grup pondok dan mereka dipun bahas seandainya ada ini memang ini paling miris begini paling miris seandainya ada seekor sapi betina itu ditakdirkan melahirkan sapi juga otomatis gini sapi dari sapi. Tapi anehnya ini Bapak Ibu itu sapinya ini berwujud seperti manusia, berwujud seperti seorang manusia dan bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kados kita saged bermukalamah kita. Mungkin ala-ala Indonesia nih bahasa Indonesia. Mungkin ala-ala pun Arab yang ke bahasa Arab gitu. Ini seandainya terjadi Bapak Ibu, seandainya terjadi lahir dalam keadaan wujudnya seperti seorang manusia padahal dia sapi. Ketika seiring waktu berjalan ini sapi yang wujud manusia ini juga bertumbuh kembang. Kan Bapak Ibu pedet itu nak lahir kan langsung ageng gitu. Kan itu juga sama. Jadi berarti pun bayi di pedet wujud manusia juga besar. Tapi mungkin perlu kapas. Coba bayi ini kok diasuh, digendong, ditimang. Tapi ini pun abot lagi. Mungkin tapi pun bisa berjalan sendiri katakan seperti itu. Nah ini ditakdirkan hidup berwaktu bertahun-tahun. Terus Bapak Ibu ditakdirkan hidup ya, bertahun-tahun hidup dan dia bisa berbicara dengan bahasa manusia dan juga dan juga ikut sholat, ikut mengaji Bapak Ibu. Ini Masya Allah. Padahal dia sapi. Dia ditakdirkan dia memang dari sapi. Tapi dia manusia. Uji manusia ketakrif juga dia ingin ikut sholat. Kenapa tidak ikut sholat? Bahkan ikut ngaji bersama jamaah ngaji. Bahkan ikut ngaji Al-Quran, ngaos Quran. Bahkan ngantos menghafalkan Al-Quran. Bahkan saking pintar-pintar ini manusia dari hasil lahir dari sapi tadi. Saking pintar-pintar piyambak ikut ngantos hafal Al-Quran. Terus tidak cukup itu, bahkan dia juga belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Sinau fikih ugi, sinau tafsir ugi, sinau akidah, ilmu Quran dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu,
Ketika orang tersebut sudah sampai balik dan melewati batas balik, maka dia diamanai untuk apa? Untuk mengimami sholat. Bahkan tatkala Idul Fitri, Idul Adha juga, dia diamanai untuk menjadi khatib Idul Adha, sholat Idul Adha. Masya Allah. Wah, itu bisa ikut dengan lama dia kata-kata. Teras apa ibu di kau virus dia. Masya Allah. Teras kan pada sholat Idul Adha apa? Penyembelihan hewan kurban. Nah, teras tadi sapi yang berwujudnya orang kemudian disembelih untuk dijadikan kurban, maka dibolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Maka diperbolehkan. Itu seandainya itu terjadi. Masya Allah. Wa in kana aliman wa in kana hafidon. Kan itu tadi sapi yang dunia manusia apa? Dia pintar, dia alim, pintar ngaji, jadi imam, khotib. Tapi kan aslinya dahulunya apa? Iya, anak sapi. Maka seandainya untuk berkorban, sah korban, sah korbannya, tidak apa-apa. Seandainya terjadi, Bapak Ibu. Itu nantinya perkembangan. Itu berkembangan jadi berkata sendiri. Seandainya terjadi manusia apa sampai melahirkan anak manusia. Saya berkata manusia. Korban. Membolehkan. Perkembangan ini membolehkan. Karena dikembalikan ke asal tadi. Oh, iya. Asalnya, iya, asalnya sapi. Karena coba sendiri kalau sendiri kayak Bapak Ibu dari hasil maaf perkawinan antara hewan apa dan hewan apa dikawinkan seperti itu, maka timbullah seperti itu. Nah, itu waktu kita i'anatul talibin sudah diterangkan oleh Pak kita dulu sudah membahas. Mungkin ini kejadian yang belum pernah terjadi gitu. Mungkin juga tidak akan pernah terjadi seandainya tidak dipaksa-paksakan dijadikan seperti itu mungkin. Dan seandainya terjadi pun kata pun untuk melampaui sampai bisa sholat, bisa ngaji kok tidak sampai tahap sana. Ini seandainya terjadi kan mungkin boleh mengadik-adik gitu. Justru dengan mengadik-adik itu ilmu fikih akan berkembang itu Bapak Ibu. Nah, buat mengadik-adik maka ilmu fikih tidak berkembang. Karena sifatnya don. Karena sifat ilmu fikih adalah don. Dan itu keyakinan. Itu keyakinan. Coba kamu dulu ya. Hewan kurban, coba kamu dulu ya. Apabila kita berkurban, maka kita pilihkan hewan-hewan kurban yang akan kita kurban adalah hewan-hewan yang terbaik, ingkang paling saya, paling ageng, paling kathah dagingipun, sudah mencukupi umurnya. Kan hewan kurban yang akan kita ambil namanya dagingnya gitu. Dagingnya. Kalau mengorbankan hewan yang kurus, maaf karena kan kita juga kasihan gitu. Masya Allah, ini sapi, ini kambing kurus, hampir tidak ada dagingnya, katakanlah hanya tulang berbalutkan kulit gitu. Nego kita pun seolah ya mungkin buatan tego pun bingung meleh dipelihara lagi sampai gemuk. Kita berikan yang terbaik, karena yang berkorban itu harganya untuk siapa? Harganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkorban, seseorang dia ingin betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita kirim kepada Allah yang terbaik, yang terbaik. Kita contoh, sinten Habib Putra pun
Nabiullah Adam alaihi salam yang telah berkorban dengan kipas-kipas yang terbaik. Ya, atas saat ini artis-artis pun ini ada artis berlomba-lomba korban dengan sapi yang terbaik, harga yang terbaik, dengan berat yang terbaik, tidak hanya kuintal-kuintalan Pak, tapi sudah hitungan ton. Insya Allah sudah hitungan ton. Ini sudah arti sudah muawali, alhamdulillah. Memang kalau sudah waktunya itu mestinya gitu. Ya entah, ya kita usulkanlah mereka betul-betul karena ingin berkorban lillahi ta'ala, bukan karena untuk menambah ketenaran, bukan untuk disebut wah, tapi memang mereka betul-betul ingin berkorban. Itulah korban-korban yang terbaik. Sapinya tidak hanya kuintalan tapi tonan. Konon kalau niku pas ada video libur, kalau niku pembeliannya di Purworejo. Masa niku habis terus Purworejo. Kata si pun ini kami promosi dong. Kata si pun itu coba niku kidul petang dengan setiap terus gitu. Nah, alhamdulillah niku Bapak Ibu. Kan niku bisa memotivasi orang-orang agnia, orang-orang yang punya di Indonesia. Nah disebut itu terus sama Purworejo sekalipun. Ya, pembeliannya di salah satu artis yang tidak menyebut namanya, seseorang ini pembelian sapinya di Purworejo. Mereka akan mencari di Purworejo yang sapinya tontonan di mana kan akan dicari seperti itu. Ini sapi yang terbaik, yang besar-besar. Masya Allah. Ya karena nanti semakin banyak manfaatnya, semakin banyak daging yang dibagi, maka semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai Masya Allah hari-hari ini kita berkorban, kita makan daging korban, ya. Sudah membuat rendang, ya. Sudah membuat bakso. Kalau pagi ke Kutoarjo atau ke Gerabak mengirimkan daging, mereka di Gerabak nunggunya lama. Datang pagi nanti sore baru diambil. Datang Purworejo nunggu ngantri, maniku pun kesabaran lah niku. Sekalipun kalau pun dialami gitu, kalau tahu kita di daerah itu belum membuat bakso. Lalu Masya Allah ngantri. Bersama yang lain buat bakso. Nah, pun masak ngerti. Jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita, insya Allah sih, mungkin saudara jauh nih, tempat-tempat yang jauh yang tidak sampai kepada mereka hewan kurban. Kata si pun menarik ke wilayah Purworejo, kata si pun ingin dari wilayah laut sampai gunung, sepertinya sudah mendapatkan daging kurban. Insya Allah kalau di tanah Jawa ini sudah banyak. Tapi mungkin di luar sana, di Sumatera, di Kalimantan, di Riau, Maluku dan sebagainya ini banyak yang belum mendapatkan daging kurban. Nah ini mungkin kalau di Muhammadiyah itu sudah ada program namanya rendangmu. Terus sapi-sapi yang disembelih ini penyembelihannya pun terbalik Bapak Ibu. Penyembelihannya di Bali dan diawasi oleh pemerintah, oleh MUI, oleh orang-orang yang berkompeten supaya apa? Penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam dan pengolahannya nanti dijadikan rendang, dimasak rendang, kemudian dipres, kemudian dijadikan apa? Rendangmu. Nah, kalau sudah dengan wujud rendangmu, ini awet, mau dikonsumsi berapa tahun kemudian masih bagus. Itu pun kalau dibuka ininya, paketan ini dibuka langsung dipanaskan, sudah langsung bisa dinikmati karena sudah matang gitu, dagingnya sudah matang dijadikan rendang. Nah, ini salah satu terobosan ya, salah satu terobosan untuk apa? Menjangkau saudara-saudara kita,
saudara muslim yang ada di pelosok-pelosok, baik itu di tengah hutan maupun di ujung-ujung gunung, puncak-puncak gunung. Tajamanatullah yang terakhir nih, kelanjut pikantuk salah setunggal guru wonten ingkang utang ngaten. Pangapunten, saya tidak menyebutkan nama gerejanya dan nama masjidnya, tapi salah setunggal gereja dari orang non-Islam itu menuliskan nama gerejanya, ditulis di sapi, kemudian sapi itu dikirimkan ke masjid. Ya. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, ini bagaimana kalau ini korban dari gereja sana Ustadz, apakah sah korbannya? Seperti itu. Itu dijawab oleh Ustadznya, tidak sah korbannya, karena itu adalah pemberian biasa. Nah, seperti itu. Saking beriku Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan seandainya ada orang di luar Islam yang ingin memberikan korban kepada orang Islam, bagaimana? Yaitu hitungannya bukan korban, itu hitungannya pemberian biasa. Itu. Karena yang berkorban harus orang Islam. Ini syariatnya umat Islam, kecuali kalau mereka sudah memeluk Islam. Ingkang Islam mawon niku jamaah mulai ingkang Islam mawon niku terus wonten aturanipun fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu kemudian berkorbanlah. Ngapunten nggih, aslinipun yang berkorban itu adalah orang yang sudah mengerjakan salat. Itu baru berkorban. Nah, ternyata berkorban tadi kok dari salat niku tapi pengen korban. Masa ini ditolak, ya, korbannya tetap diterima sampai didoakan, ya Allah mugi-mugi dengan paling korban ini pikantuk hidayah, mugi-mugi enggak melampai sholat gansal bedah, nak malam Jumat nos terus sholat al-huda, amin. Dan itu didoakan Pak. Lagi mengenai korbannya ditolak pripun tiwas malah jengkel malah mungkin ya arep tenan namun korban menambah ditopos rapat bisa nggak, itu malah repot kita Bapak Ibu, malah dikorban mungkin tambah tebing bareng-bareng orang baik sholat sekalian. Betul-betul ingin berkorban supaya juga bisa mengerjakan sholat. Ngerti nggih? Semata dalam kata jamaah hukum. Ini saat kali dulu tuh Pak penelitian pertanyaan. Memberikan daging korban pada non-muslim itu. Dikatakan lagi. Tak mau gitu, tak mau menerima. Nah, saat ini memberikan gitu. Kalau seandainya ada orang Islam, misalnya orang Islam sudah semuanya, maka tidak mau diberikan. Ya, itu kita berbaik kepada tetangga dan sambil didoakan, ya Allah mudah-mudahan masuk Islam. Kalau yang pemberian itu harus disembelih tapi bukan untuk korban, dimakan haram. Pemberian dari gereja. Niku grup niku belum dibahas selanjutnya. Belum saja halal loh tadi. Pada dipun boten dahar kok. Mana kayak. Oh, tapi nanti kita tanyakan lagi. Atau mungkin masuknya ke syubhat nggih. Syubhat boten halal atau tidak syubhat. Tapi niku satu bahasa sapi ageng boleh. Kan biasa ya. Semantan Bapak Ibu, mungkin akan manfaatipun ada perintah yang mengapunten. Niki lebet YouTube nggih, niki jamaah dari disetting Bapak Guru nggih. YouTube mungkin menawi kangen kali asipun niki saged dibuka YouTube-ipun wonten Musa Syiar Official. Jamaah mugi-mugi tahun ini ingkang sami-sami korbanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Ingkang dereng Bapak Ibu kita niati tahun ngajeng korban. Niku wonten ingkang tiap dinten nabung gansal lare sekolah tesih Bapak Ibu. Bot-botipun pengin korban. Niku sios korban. Insyaallah kita nggih berpikir dolan masa kita kalah lare sekolah niku tesih sekolah menyisihkan hartanya untuk korban. Mereka mampu bahwa sekolah dan membeli apa yang sami-sami damai disisihkan. Sebab berapa rupiah kita sisihkan, insya Allah bisa untuk korban. Insya Allah.
Sekian, mudah-mudahan bisa manfaatnya dan terima kasih. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.